Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya lan den riwayatake apa sing diriwayatake an Anasi beni an Anasin jinarita saking Anas radhiyallahu taala anhu apa sing diriwayatake inna fil jannati wadiyan hadis inna fil jannati wadiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jannati teman seduhune iku tetep ing dalam swarga wadian ana lembah minal miski saking minyak misik. Fa idza kana mongko ing dalem ari kalane ana fa idza kana mongko ing dalem ari kalane tinemu apa yaumul jum'ati dina jum'ah zuyinat mongko den paes-paesi apa wadian mau. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyinat mongko den paes-paesi apa wadian mau bimana ira kelawan pira-pira menara utawa menara minurin saking cahaya. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, yaitu berupa riwayat di surga itu ada lembah yang terbuat dari minyak misik. Jadi di surga ada satu lembah yang terbuat dari minyak misik. Fa idza kana yaumul jum'ati zuyyinat bimanayira min nurin. Dan setiap hari Jumat maka lembah yang terbuat dari misik itu dihiasi dengan menara yang dari cahaya. Jadi lembah terus di sana dihiasi dengan menara-menara. Jadi ada menara-menara di lembah itu. Jadi setiap hari Jumat di situ penuh dengan hiasan menara yang dari cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaiha lan iku ing atase Bismillahirrahmanirrahim manayira annabiyuna utai piro-piro nabi wal ulama'u lan piro-piro ulama wa syuhada ulan piro-piro wong kang mati syahid wal mukminuna lan piro-piro wong mukmin kabeh kulluhum utai sekabehane anbiya ulama wa syuhada wal mukminun iku yadhkuruna padha zikir sapa kulluhum Allah ing Gusti Allah taala wa yusabbihuna lan maca tasbih sapa kulluhum wa yahmaduna lan padha muji sapa kulluhum. Lah di menara-menara tadi yang terbuat dari cahaya, di situ kumpul para nabi, para ulama, para syuhada, orang-orang yang mati syahid dan juga orang-orang mukmin. Artinya semua penduduk surga kumpul di situ, di lembah yang dihiasi menara-menara dari cahaya tadi. Jadi pada kumpul di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Lah pada saat kumpul di situ, kulluhum yadhkurunallaha ta'ala wa yusabbihuna wa yahmaduna. Jadi pada hari Jumat kumpul di lembah itu tujuannya untuk berzikir kepada Allah dan juga mensucikan Allah dan juga memuji Allah. Jadi baca tasbih zikir dan juga baca tasbih baca tahmid. Nah itu. Jadi nggak ada bedanya di di dunia. Jadi kumpul untuk berzikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqulu tumuli dawuh sapa Allah taala saluni ya ibadi saluni padha njaluk sira kabeh ing ingsun ya ibadi pira-pira kawula ingsun. Lalu Allah dawuh saluni ya ibadi wahai para hambaku mintalah kepadaku. Jadi minta apa saja kepadaku, ini kata Allah, ditawari sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaquluna tumuli podo Bismillahirrahmanirrahim nyuwun sapa kulluhum mau nas'aluka. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaquluna moko tuli jawab nggih
Fayaquluna tumuli padha jawab sapa kulluhum, nas'aluka nyuwun kita ing panjenengan ya Rabbana wahai pangeran kita, ridhoka ing ridho panjenengan. Setelah ditawari untuk meminta sesuatu, semua itu menjawab bahwa mereka minta ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu tumuli ngendika sapa Allah Ta'ala, qad raditu teman-teman ridho sapa ingsun angkum saking sira kabeh, ridhon kelawan ridho temenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhillu manggonake sapa ingsun lakum maring sira kabeh dari ing umah ingsun. Lalu Allah berfirman, karena kalian minta ridho, saya sudah ridho seridho-ridhonya kepada kalian. Maka uhillu lakum dari, maka kalian saya tempatkan di rumah-rumahku, artinya di surga, di rumah-rumah surga. Sumayakulu tumuli dawuh malih sapa Allahu, bismillahirrahmanirrahim. Sumayakulu tumuli dawuh sapa Allah Gusti Allah liridwanin maring malaikat ridwan, artinya malaikat penjaga surga. Ya ridwanu he ridwan, at'im awe mangan sira auliyai ing pira-pira kekasih ingsun. Lalu Allah memerintahkan malaikat ridwan agar malaikat ridwan ini memberikan segala makanan kepada orang yang kumpul di situ. Maka disebut auliyai, kekasih-kekasih Allah semuanya penduduk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Fayu'tuna tumuli, bismillahirrahmanirrahim. Fayu'tuna tumuli den tekaake. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayu'tuna tumuli bismillahirrahmanirrahim. Fayu'tuna mongko nuli den tekaake sapa kullukum bi anwa'il atimati kelawan pira-pira wernane panganan. Fayaquluna tumuli padha mangan sapa kulluhum wa yashrabuna lan padha minum sapa kulluhum wa yashkuruna lan padha syukur sapa kulluhum bisururi kelawan bunga-bunga wasofai lan ridani ati. Setelah didatangkan oleh malaikat ridwan segala bentuk makanan yang ada di surga, maka seluruh yang kumpul tadi, mulai para nabi, para ulama, orang-orang mati syahid, orang-orang mukmin, mereka semuanya makan, minum, dan juga bersyukur kepada Allah dengan hati yang sangat gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza farahu mongko ing dalam arikanane rampung sapa kulluhum mau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minato ami saking mangan yaqulu mongko dawuh sapa Allah Ta'ala, saluni njaluka meneh sira kabeh ya ibadihe pira-pira hamba ingsun, uktikum mongko bakal aweh sapa ingsun ing sira kabeh. Setelah mereka selesai makan, mereka selesai minum, maka Allah berkata lagi, saluni ya ibadi uktikum, mintalah kepadaku, minta lagi wahai hamba-hambaku, pasti akan aku kasih, kata Allah. Fayaquluna tumuli podo jawab sopo fayaquluna mongko podo nuli jawab sopo ibadi utawa kulluhum mau ya oleh. Fayaquluna tumuli podo jawab sapa ibadi nas'aluka nyuwun kita ridhoka ing ridho panjenengan, yakni negesi sapa sail utawa kang njaluk mau. Bismillahirrahmanirrahim. Jamalaka ing sifat bagus Tuhan. Lalu penduduk surga ini setelah diminta kembali untuk meminta sesuatu kepada Allah, maka mereka minta agar bisa melihat Allah secara langsung. Sumayaksifu tumuli buka sapa Allah al-hijaba ing aling-aling. Al-hijaba ing aling-aling utawa hijab yang duru tumuli bisa ningali sapa libatu pira-pira hamba biqadri maratibihim kelawan kira-kirane derajati ibad ma ing perkara syaa kang ngersakake sapa Allahu Gusti Allah. Dengan permintaan itu maka Allah menghilangkan hijab antara penduduk surga tadi yang kumpul. Hijab ini dibuka oleh Allah sehingga
penduduk surga ini bisa melihat Allah secara langsung biqadri maratibihim, dengan derajat atau pangkat mereka sendiri-sendiri. Ada yang melihat indah, ada yang lebih indah, ada yang lebih indah, tergantung dari pangkatnya masing-masing. Fayarawnahu tumuli padha ningali sapa ibad ing Allah karu'yatil qamari kaya dene ningali rembulan Lailatul Badri ing dalem bulan purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka bisa melihat Allah seperti melihat mereka ke bulan purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Fayakhiruna tumuli padha njungkel sapa ibad sujatan hale sujud, sujatan hale sujud. Begitu melihat Allah secara langsung, maka ibad atau penduduk surga yang kumpul tadi semuanya ini jungkel sujud ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaya yaqulu tumuli dawuh sapa Allah Ta'ala lahum maring ibad, ya ibadi wahai para hambaku, irfa'u ngangkat sira kabeh ru'usakum ing pira-pira sirah sira kabeh, laisa ora ana apa hadza iki waktu iku waktu sujudi, ora ana iku waktu ya ana iku waktu sujudi waktune sujud, warruku'i lan waktune rukuk, bal waktu musyahadati jamali dzil jalali, balik waktune ningali baguse zat kang duweni keagungan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi dzalikal yaum ing dalam iki dina radhiyallahu taala anhum wa radu. Bismillahirrahmanirrahim lan ridho sapa ibad anhum saking Allah. Allahumma dukusi Allah urzukna mugi-mugi paring rezeki tuan ing kita ridhoka ing ridho panjenengan. Begitu bisa melihat Allah secara langsung, maka semuanya sujud sungkem ke Allah. Begitu melihat para hamba sujud, maka Allah berkata, ya ibadi wahai hambaku, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian. Karena pada waktu ini bukan waktunya sujud, bukan waktunya rukuk. Balik waktu sekarang adalah waktunya untuk melihat keindahan zat atau melihat keindahan Allah dzil jalali. Jadi bukan waktunya sujud, bukan waktunya rukuk, itu di dunia kata Allah. Maka seluruh yang kumpul di situ ridho kepada Allah dan juga Allah ridho kepada mereka. Allahumma rzuqna ridhoka. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepada kita untuk mendapat ridhonya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis sahih disebutkan lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Hadis ini adalah hadis sahih. Kata Kanjeng Nabi, orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun inda iftarihi, kebahagiaan pertama bagi orang puasa yaitu adalah pada saat berbuka puasa. Orang punya masalah apapun, kalau sudah waktunya buka pada saat bulan Ramadan pasti ada kebahagiaan, walaupun sekecil apapun dalam hati, problem apapun, masalah apapun. Begitu mendengar waktunya azan maghrib, maka orang yang berpuasa Ramadan pasti ada kebahagiaan. Nah itu wa farhatun inda liqa'i rabbih, kata Kanjeng Nabi. Dan juga kebahagiaan yang satunya lagi yaitu kebahagiaan di mana saat bertemu dengan Tuhan mereka, artinya Tuhan orang yang berpuasa. Nah inilah yang dimaksud pada saat penduduk surga tadi yang kumpul di lembah yang terbuat dari mesik. Begitu mereka melihat Allah, mereka sangat bahagia. Ridho itu artinya bahagia, legone ati, bahagia. Maka lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ini termasuk hadis yang hadis sahih.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun utai keselamatan, kaulan kelawan ucapan iku min rabbin saking pangeran rahimin kang welas asih. Dikatakan kepada mereka salam sebagai ucapan selamat dari Allah yang maha penyayang. Jadi Allah menyampaikan salam kepada penduduk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayu salimu tegasi uluk salam sopo Allah alaihi mengatasi ahlil jannah kaulan kelawan nganggo ucapan. Jadi dengan ucapan, bahasanya salam itu dengan ucapan. Jadi tidak diwakili oleh malaikat, tapi Allah sendiri yang memberikan salam kepada penduduk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyakulu tegesi dawuh sapa Allahu Gusti Allah lahu maring ahlil jannah kaulan kelawan dawuh kaulan uta ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den riwayatake an Jabirin saking Imam Jabir radhiyallahu anhu apa sing diriwayatake anau teman setune Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam bainama ing dalam antarane siji wektu ahlul jannati utai ahli swarga iku fi naimihim ing dalam pira-pira kenikmatane ahlil jannah id sato'a dumbadaan cumleret lahum kadui ahlil jannah apa nurun cahaya farofa utumuli ngangkat sopu ahlil jannah ru'usahum ing sirai ahlil jannah. Kanjeng Nabi dalam satu hadisnya yang diriwayatkan dari Imam Jabir, Kanjeng Nabi bersabda suatu hari atau satu waktu pada saat ahli surga ini lagi kumpul-kumpul, lagi menikmati kenikmatan yang ada di surga, tiba-tiba ada sorot cahaya kata Kanjeng Nabi. Maka seluruh penduduk surga ini mengangkat kepalanya alias mendongak ke atas untuk melihat cahaya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan faizan mongko ing dalam ari kalane ngelihat cahaya mau Rabbul Izzati utawi pangeran kang mulya iku kot asyrafah teman-teman pertelo apa Rabbul Izzati alaihi mengatasi ahli jannah min fauqihim saking arah dhuwure ahli jannah. Begitu mereka noleh ke cahaya itu, maka disitulah Allah memperlihatkan keindahannya kepada penduduk surga. Itu hadis diriwayatkan dari Imam Jabir. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala tumuli ngendika bismillahirrahmanirrahim sapa Rabbul Izzati assalamu ya ahlal jannah. Assalamu tai keselamatan ai alaikum ya ahlal jannati wahai penduduk surga. Assalamualaikum ya ahlal jannah kata Allah. Fadzalika mongko utai mengkono assalamu ya ahlal jannah iku makna qaulihi ta'ala makna dawe Allah ta'ala salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu artinya makna dari salamun qaulam mir rabbir rahim tadi di ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fayang duru tumuli ningali sapa Allah ilaihi maring ahlil jannah wayang duru nalan podo ningali sapa ahlil jannah ilaihi ta'ala maring Allah ta'ala wala yaltafinu wala yaltafituna lan ora podo noleh sapa ahlil jannah ila syai'in maring siji-wiji min naimin saking pira-pira nikmat madamu ing dalam selagiri langgeng sapa ahlil jannah langgeng iku yang duruna podo ningali sapa ahli jannah ilaihi maring Allah fayang saunatu muli lali sapa ahlul jannah an-naima ing pira-pira kenikmatan kullahu ya sakabehane naim biladzati musyahadati jamali dzil jalali kelawan sebab enake utawa ledzate ningali sifat eloke Allah zat yang al-jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu mereka melihat Allah, mereka lupa dengan segala kenikmatan yang ada di surga karena terpesona, karena takjub melihat keindahan musyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan, segala kenikmatan yang ada di surga mereka lupakan karena lebih indah, kalah semua kelezatannya dibanding musyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kata Kanjeng Nabi di hadis lain, kenikmatan yang puncak adalah di mana penduduk surga ini bisa musyahadah, melihat langsung Allah Subhanahu wa taala, bercakap langsung dengan Allah tanpa adanya perantara. Maka kelezatan itu mengalahkan segala kelezatan yang ada di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yahtajiba, sehingga gawe aling-aling sapa Allah anggum sangking ahli jannah, faya baqatu muli tetep apa nuruhu cahayani Allah, wa barakatulan barokai Allah fi diyarihim ing dalam pira-pira umai ahli jannah, hatta yaronahu sehingga ningali sapa ahli jannah ing Allah sanian ing dalam ambal kaping pindho, wasalisan lan ambal kaping telu. Mereka terpesona sehingga kenikmatan segala yang ada di surga kalah semua. Maka sampai Allah ini memberikan hijab supaya mereka tidak terpesona itu. Tapi walaupun sudah dihijab oleh Allah, artinya tidak melihat lagi, tidak musyahadah lagi, tetap nurnya Allah, berkahnya Allah dirasakan sampai di rumah surga masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mereka kepingin melihat yang kedua, sampai kepingin melihat yang ketiga, dan seterusnya. Maka kesempatan melihat Allah dalam hadis disebutkan hanya Jumat, hari Jumat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wakila lanten ucapake apa sing diucapake tusallimu uluk salam alaihi mengatasi ahlil jannah sapa al malaikatu malaikat birrabbihim saking pangerane ahlil jannah. Ada yang berpendapat bahwa salam itu tidak dari langsung Allah, tapi disampaikan melalui malaikat. Jadi Allah ngutus malaikat untuk menyampaikan salam ke ahli surga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika sapa muqatilun imam muqatil, tadkhulu manjing sapa al malaikatu malaikat ala ahlil jannati ngatasi penduduk surga, mingkuli babin saking saben-saben lawang. Yaquluna halipodo ngucap sapa malaikat, salamun alaikum ya ahlal jannati min rabbikum ar-rahim bir rabbikumur rahim. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk surga dari Allah yang Maha Rahim. Jadi malaikat yang menyampaikan kalau menurut Imam Muqatil. Jadi pada saat penduduk surga lagi di surga, malaikat ini masuk ke surga dan menyampaikan salam kepada penduduk surga, yaitu salamun alaikum ya ahlal jannah mir rabbikumur rahim. Salam keselamatan bagi kalian wahai penduduk surga dari Allah yang Maha Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lanten riwayatake opo sing diriwayatake. Bismillahirrahmanirrahim. Waruyanya waruya lanten riwayatake ani Ibnu Abbasin saking Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, yakunu ana iku ala babi adana ahlil jannati ing ngatasi lawange luweh andap-andape penduduk surga. Apa sing ana sabuna 70 apane hajiban tukang jagone, apane hajiban tukang jobone. Jadi riwayat dari Imam Ibnu Abbas bahwa di setiap pintu dari rumah penduduk surga itu ada 70 penjaga dari malaikat. Jadi setiap pintu itu ada 70 penjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'at mongko ing dalem ari kalane teka sapa al malaikatu malaikat ila ziyarati ahlil jannati maring tilik ahli surga, yaqulu mongko ngucap sapa al hajibuna pira-pira malaikat kang jaga, idhabu lunga sira kabeh wae malaikat, laisa ora ana apa hadza iki waktu iku waktu ziyarati waktune ziarah. Makanya menurut riwayat Imam Ibnu Abbas, jadi tadi dijelaskan bahwa setiap pintu surga dari rumah ahli surga itu dijaga 70 malaikat. Lah, malaikat yang mau menyampaikan salam ini itu mendatangi penduduk surga. Maka oleh penjaga, malaikat yang datang tadi itu dicegat oleh penjaganya. Idhabu laisa hadza waqtaz ziyarah. Wahai malaikat, apapun urusanmu. Ini bahasanya penghuni rumah, artinya penduduk surga, tidak bisa diganggu. Kenapa? Laisa hadza waqtaz ziyarah.
waktu ini bukan waktunya ziarah, nanti ada jamnya sendiri kalau kamu mau menemui. Itu bahasanya saking tegasnya yang menjaga rumah penduduk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya apa kok tidak waktunya jenguk? Nah, kalau misalkan kita mau bertamu kan biasanya ini bukan waktunya bertamu lah gitu. Kalau kita mau jenguk misalkan orang di rumah sakit, bukan waktunya jenguk. Nah itu penjaga surga juga gitu, kalau nggak waktunya nggak boleh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya apa? Li annal mu'minina krana temen sedune pira-pira wong mukmin kabeh iku ya jelisuna lagi padha lungguh sapa mukminin ma'al huri bareng saretane bidadari fayatana amuna mongko nuli enak-enakan sapa mukminin ma'ahuna bareng saretane hur fatadhabu tumuli lunga sapa al malaikatu malaikat. Alasannya kenapa tidak boleh berkunjung? Karena pada saat itu penduduk surga lagi bersama bidadari menikmati, bahasanya menikmatilah bahasanya di surga dengan bidadari. Maka karena waktunya belum waktunya untuk menjenguk, ya malaikat yang mau membawa salam ini ditolak terus pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dzalika lan ing dalem sause mengkono-mengkono fatadhabul malaika yajiuna teko sapa malaikat wa yadkhuluna lan padha mlebu sapa malaikat alal mukminina ing ngatasi pira-pira wong mukmin wa yuballighuna lan nekaake sapa malaikat salamallahi taala ing salame Allah taala. Begitu sudah jamnya jenguk, karena tadi ditolak ya pergi malaikat yang diutus Allah. Itu saking mulianya penduduk surga, memang benar-benar raja penduduk surga. Maka setelah ditolak itu, pada saat jamnya sudah tiba, bahasanya yaji'una wa yadkhuluna alal mu'minin, maka malaikat penyampai salam dari Allah itu datang ke orang mukmin yang sudah bahasanya sudah jamnya lah gitu. Lalu wa yuballighuna salamallahi taala, baru malaikat setelah ketemu orang mukmin menyampaikan salam Allah. Nah itu menurut pendapat dari Imam Ibnu Abbas yang dimaksud salamun qaulam mir rabbir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'tuna, setelah menyampaikan salam wa yu'tuna lan padha awe sapa malaikat lahum maring ahlil jannah hadiyatallahi taala ing hadiah Allah. Setelah menyampaikan salam, malaikat yang diutus Allah tadi menyampaikan hadiah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa malaikat sing utusane Allah mau, innallaha ta'ala temen satune Allah taala iku ya ridho sapa Allah angkum saking sira kabeh. Begitu sudah menyampaikan salam terus menyampaikan hadiah, lalu para malaikat berkata, innallaha ta'ala ya ridho angkum. Wahai penduduk surga, saya diutus Allah menyampaikan salam terus memberikan hadiah, dan Allah berfirman melalui kami sebagai seorang utusan bahwa Allah ridho kepada kalian. Hadza utaiki iki yuballighuna salamallahi ila akhirih, iku makna qaulihi ta'ala, maknane dawuh Allah taala salamun qaulam mir rabbir rahim, yaitu yang dimaksud dari ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Makna salamun qaulam mir rabbir rahim menurut riwayat Imam Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yunati. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yunati tumuli undang-undang sapa al munati wong kang undang-undang, ya ahlal jannati he penduduk surga, innalakum temen sedune iku kaduwe sira kabeh antasihu utayen to waras sira kabeh falatas qomu mongko ora bakal lara sira kabeh abadan ing dalam selawase. Lalu terdengar seruan dari malaikat. Apa seruannya? Ya ahlal jannah innalakum antasihu falatasqamu abadan. Wahai penghuni surga, sesungguhnya kalian akan selalu sehat. Falatasqamu abadan, maka kalian tidak akan pernah merasa sakit selamanya. Maka penduduk surga sehat, nggak ada penduduk surga sakit, itu nggak ada ceritanya. Sakit itu di dunia. Kalau di surga nggak ada sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa lan ora ono iku lakum kadhe sira kabeh apa al mautu mati, dan juga bagi penduduk surga tidak ada mati. Maka disampaikan oleh penyeru malaikat tadi, walaisa lakumul mautu, tidak ada bagi kalian mati, nggak ada.
Karena yang namanya di surga atau di akhirat itu abadal abidin, selama-lamanya. Mati itu di dunia, kalau di akhirat sudah tidak ada mati. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nan iku tetep kadue sira kabeh asyababu utawi umur enom. Jadi penduduk surga umurnya ya muda, nggak ada yang tua, nggak ada yang tua, umurnya seragam. Dalam riwayat itu umurnya 33. Jadi sepantaran semua 33 aja semua. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisalan ora ono ora niku ba'dal yaumi ing dalam iki dina apa humumun susah, wala humumun lan ora prihatin, wala sakomun lan ora loro. Dan juga bagi penduduk surga itu tidak ada susah terus mengeluh sakit, nggak ada. Itu semuanya di dunia, di surga mah udah nggak ada. Maka surga tempatnya kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innakum lan temen seduni sira kabeh fi kulli saatin ing dalam saben-saben mongso iku takunu ana sira kabeh ana iku fi khairin ing dalam kebaikan wa barakatin lan keberkahan. Maka setiap saat mereka itu yang dirasakan hanya baik dan juga berkah, nggak ada selain itu. Susah, prihatin, mikir, nggak ada. Yang ada memang seneng-seneng, ya itu memang tempatnya surga. Kalau yang susah, prihatin, banyak mikir itu ya di dunia. Kalau sudah di surga ya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum lan iku tetep kadhi sira kabeh alaklu mangan wa syurbulan ngombe walaisalan ora ana iku lakum kadhi sira kabeh apa albaulu nguyuh wal itu lan ngising. Dan juga bagi penduduk surga makan minum itu ada, tapi tidak ada di surga itu berak kencing, nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi makan sekenyang apapun, minum sekenyang apapun, tidak bisa yang namanya terus kencing berak, nggak ada di surga, nggak ada. Jadi nggak ada, itu saking nikmatnya surga. Maka kencing nggak ada, terus berak bahasanya nggak ada. Ya bayangin kalau ada kamar mandinya, terus kamar mandinya penuh, lah yang nyedot WC nanti siapa di surga? Nggak ada penyedot WC di surga. Maka surga tempat kenikmatan, nggak ada yang nggak nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisalan ora ono iku lakum kadhi sira kabeh apa albulghamu riya wal buzakulan itu wat tamkhitu lan umbel. Bagi penduduk surga riya itu tidak ada, terus ludah tidak ada, terus yang beleken umbelen atau kena pilek nggak ada. Jadi yang keluar kalau pilek kan keluar dari hidung, itu nggak ada, bersih, nggak ada sama sekali. Itu mah di dunia, kalau di surga sudah nggak ada. Maka semua yang di dunia di surga itu beda, syariatnya juga beda. Jadi nggak ada seperti di dunia, nggak ada, semuanya tidak ada, karena surga tempatnya kenikmatan. Maka yang tidak enak nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisalan ora ana iku lakum kadhi sira kabeh apa alkumalu tumo walal baroghisu lan ora ana nyamuk walad daronu lan ora ana kotoran. Jadi di surga nggak ada di rambutnya ada bahasa Jawanya tumo atau kutu. Di rambut nggak ada, nyamuk nggak ada, badannya terus ada kotorannya nggak ada, bersih. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa angfasukum utai piro-piro ambekan sira kabeh iku tasbihatun, piro-piro tasbih lan nafas mereka itu tasbih. Wa arakukum utai keringet sira kabeh iku tarsyihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ngrembes kalmiski kaya dene misik wal ambarilan lengo ambar. Di surga ada keringet, iya ada keringet, cuman keringetnya itu keluarnya sangat wangi seperti wanginya minyak misik dan juga minyak ambar. Jadi nggak ada berak, nggak ada kencing, tapi keluarnya itu keringet ada, tapi keringetnya persis seperti wanginya minyak misik dan juga minyak ambar. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisalan ora ana iku fi ajsadihim ing dalam pira-pira jasate utawa tubuh ahli jannah apa syurun rambut ilal hajiba kecuali rambut alis wal juhuna lan rambut moto. Jadi di ahli surga itu nggak ada rambut, nggak ada rambut di kaki-kaki, di tangan-tangan nggak ada.
kecuali hanya rambut alis dan rambut mata. Jadi jelentik mata itu, jelentik mata ini. Jadi rambut alis ini dan juga jelentik mata, hanya itu saja yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tulu kullihim utawi dhuwure dedeke sakabehane ahli jannah iku mislu tuli Adama alaihi salam, persis seperti dukure Nabi Adam alaihi salam. Situna yaiku 60 apane dhiroan dhiroe. Lah tingginya penduduk surga semuanya sama, enggak ada yang tinggi pendek, enggak ada. Semua itu sama tingginya, yaitu persis seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Situna dhiro'an, yaitu sekitar 60 dhiro'. Yaitu tinggi 60 dhiro' itu sekitar 4,7 meter. 47 meter. Nah, perkiraan 60 dhiro' itu 47 meter. Jadi tinggi. Bismillahirrahmanirrahim, rata semua, nggak ada yang pendek, tinggi pendek nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wasinu kulihim utawi umure sekabehane penduduk surga iku mislu sinni Isa alaihi salam, yaitu persis umure Nabi Isa alaihi salam. Salasun yaiku telu, salasuna lan 30 apane sanatan taune, umurnya sama semua. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, nggak ada, semuanya sama, yaitu umur 33 tahun seperti umurnya Nabi Isa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jamalu kulihim utawi gantenge sekabehane penduduk surga iku mislu jamali Yusufa, seperti gantenge Nabi Yusuf alaihi salam. Gantengnya itu semua persis seperti gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Gantengnya Nabi Yusuf menghebohkan dunia pada saat itu. Saking gantengnya, jangankan kok perempuan, laki-laki saja kalau melihat Nabi Yusuf itu terkagum-kagum. Bahkan begitu saking takjubnya ini laki-laki, saking takjubnya melihat Nabi Yusuf, mereka bisa tahan lapar itu sampai dalam waktu yang sangat lama. Itu karena takjubnya. Itu laki-laki apalagi perempuan. Maka Nabi Yusuf diabadikan kegantengannya ini dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf. Nah, itu ceritanya panjang sekali. Kalau ceritakan di sini nanti terlalu panjang ini pengajiannya terlalu panjang. Nabi Yusuf gantengnya luar biasa, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Maka sampai Siti Zulaikha, karena cerita yang sangat panjang, singkatnya terakhir Siti Zulaikha itu dendam dengan masyarakat yang terlalu memojokkan Siti Zulaikha, karena setelah kejadian ngejar Nabi Yusuf itu, jadi singkat ceritanya Siti Zulaikha ini mendapat cacian dari masyarakat. Makanya akhirnya Siti Zulaikha mengumpulkan gadis-gadis atau wanita-wanita yang biasa mencemooh Siti Zulaikha atau merendahkan Siti Zulaikha dengan kepincut dengan Nabi Yusuf, dengan omongan-omongan yang tidak pantas. Makanya Siti Zulaikha akhirnya mengumpulkan para wanita, dikasih makan, setelah makan dikasih buah, dan juga dikasih pisau satu-satu. Jangan dimakan dulu buahnya, kata Siti Zulaikha, nanti nunggu Yusuf keluar. Begitu para perempuan yang diundang tadi ini mau gang pisau dan buah, Nabi Yusuf langsung suruh keluar sama Siti Zulaikha. Begitu mereka melihat Nabi Yusuf, ketampanan Nabi Yusuf, makanya mereka sampai mengiris-ngiris tangannya sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran, mereka yang sudah pegang pisau dan juga buah, begitu melihat Nabi Yusuf, falamma ra'aynahu, begitu melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, bukan takjub lagi, tapi memakai lafadz akbarnahu, lebih dari takjub. Kalau akbarnahu itu bisa berpuluh-puluh kali lipat daripada takjub.
karena akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna, perempuan-perempuan itu mengiris-ngiris tangannya sendiri, bukan buahnya yang diiris, tangannya. Wa qatta'na aydiyahunna, benar-benar memotong tangannya sendiri. Makanya sampai dalam tafsir ayat itu ada yang sampai menyentuh tulang, ada yang sampai mau habis tangannya tapi tidak putus, darah bercecer kemana-mana. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna, mereka perempuan-perempuan yang melihat Nabi Yusuf berkata, hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim, ini bukan manusia, ini kecuali malaikat yang mulia, kata perempuan-perempuan itu. Maka Siti Zulaikha senyum-senyum melihat itu, bahasanya, rasakan sekarang kalian begitu menghina saya dibilang wanita gatel, wanita macem-macem. Lah sekarang kalian begitu ngelihat sendiri Nabi Yusuf, baru saja ngelihat sekali tangan kalian sudah habis. Bayangin kalau ngelihat Nabi Yusuf tiap hari seperti saya, kata Siti Zulaikha. Esok rasakan sekarang, kata Siti Zulaikha. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran yang tadi ayatnya sudah kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka gantengnya penduduk surga itu seperti gantengnya Nabi Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aswatuhum utai pira-pira suarane ahli jannah iku mislu sauti Daud alaihi salam, persis seperti suarane Nabi Daud alaihi salam. Suaranya bagus semua, seperti persis seperti suaranya Nabi Daud alaihi salam. Wa khuluquhum utawi kedadian berarti bentuk ahli jannah iku mislu khuluqi Muhammadin, persis seperti kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dedeknya terus badannya semuanya ini mirip kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gagah-gagah, ganteng-ganteng penduduk surga. Nggak ada penduduk surga peot, jelek, kurus, kering, nggak ada. Ganteng-ganteng, gagah-gagah semua. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Waruyalan dan riwayatake. Waruyalan dan riwayatake. Apa sing diriwayatake? Bismillahirrahmanirrahim. Apa sing diriwayatake? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya yang namanya surga itu adalah tempat kenikmatan. Maka yang tidak nikmat ya nggak ada. Semua itu adalah kenikmatan, serba kenikmatan. Yang nggak nikmat nggak ada. Maka apa yang sudah diceritakan tadi itu tidak masih belum ada apa-apanya dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Jadi bahasanya apa yang kita imajinasikan tentang keindahan surga itu lebih indah surga. Nah itu, apa kita imajinasi tentang kehebatan surga, keindahan surga, nggak ada apa-apanya dengan aslinya. Maka dalam hadis yang muttafaqun alaih, kanjeng Nabi Muhammad itu bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'addu li'ibadi as-solihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Dalam hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala ini berfirman, a'dadtu li'ibadi as-solihina, kata Allah. Jadi Allah berfirman, aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang belum pernah mereka lihat oleh mata. Jadi belum pernah dilihat oleh mata. Jadi aku siapkan itu nanti di surga, kata Allah. Lah, yang aku siapkan itu belum pernah dilihat oleh mata siapapun. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan juga belum pernah didengar oleh telinga siapapun. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan juga belum pernah terlintas dalam benak manusia. Nah ini yang disiapkan Allah. Nah ini hadis-hadis muttafaqun alaih. Artinya imajinasi kita tentang keindahan surga itu
itu masih jauh dari keindahan surga itu sendiri. Surga sangat indah, sangat nikmat. Maka penduduk surga tadi sudah dijelaskan, tingginya, gantengnya, umurnya, semuanya sama. Dan itu memang balasan bagi ahli surga yang memang taat kepada Allah. Maka dalam pengajian-pengajian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Makanya disebutkan fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tudzzauna illa ma kuntum ta'malun di ayat sebelumnya. Nanti bisa dilihat pengajian-pengajian di ayat sebelumnya. Karena mereka mendapatkan kenikmatan surga itu karena memang amal mereka. Lah orang yang mendapatkan siksaan neraka itu karena amal mereka. Allah sangat adil. Maka kemarin-kemarin sudah dijelaskan bagaimana keadilan Allah. Itu sudah dijelaskan dengan detail. Maka penduduk surga menikmati itu juga sama, itu karena amal mereka. Maka surga itu belum pernah bahasanya, keindahannya itu dilihat oleh mata siapapun, dikerentakkan dalam hati siapapun. Dalam arti imajinasi kita begitu indahnya, begitu megahnya surga, itu tidak akan menyaingi imajinasi kita dengan surga yang sesungguhnya, lebih indah dari imajinasi kita. Maka harapan besar kita, di samping kita masuk surga, yang paling penting mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting, karena kenikmatan puncak di surga yang begitu luar biasa nikmatnya, yang paling nikmat adalah musyahadah dengan Allah dan bercengkrama secara langsung dengan Allah. Itu kenikmatan terbesar di surga. Maka mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den riwayatake. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya sampai mana tadi? Waruya lan den riwayatake an Abi Sa'idin Al-Khudri, saking Imam Abi Sa'id Al-Khudri.